Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, peristiwa kecelakaan kereta di Bekasi menjadi pukulan keras bagi dunia transportasi nasional. Insiden yang terjadi pada Senin malam ini tidak hanya menyisakan duka bagi para korban dan keluarga, tapi juga menyisakan pertanyaan besar terkait dengan sistem keselamatan dan pengawasan transportasi di Indonesia. Di tengah proses pemulihan jalur dan layanan kereta api yang kini sudah berangsur normal, publik menanti langkah nyata dari pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Dan pemirsa, inilah sejumlah fakta yang kami rangkum untuk Anda dalam segmen Fact Check Metro Siang. Pemirsa, pasca kecelakaan yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur, data terakhir menunjukkan bahwa jumlah korban ini mencapai lebih dari 100 orang. Dengan rincian 16 orang dinyatakan meninggal dunia dan 90 lainnya alami luka-luka. Sebagian besar yang sebelumnya dirawat secara intensif di rumah sakit ini juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Seluruh korban meninggal dunia pun juga sudah teridentifikasi pemirsa dan mereka semuanya adalah perempuan. Sementara itu proses pemulihan jalur sudah dilakukan sehingga per 29 April 2026 kemarin Stasiun Bekasi Timur sudah kembali beroperasi dan jalur kereta api antara Bekasi hingga Cikarang ataupun jalur-jalur lain, relasi lain yang terdampak ini sudah dinyatakan normal. Menteri Perhubungan juga menegaskan bahwa pembukaan kembali layanan kereta api dilakukan dengan prioritas utama pada aspek keselamatan, termasuk sudah dilakukan uji rel, sistem persinyalan, dan verifikasi menyeluruh sebelum operasional kereta dilanjutkan dengan normal. Dan sampai saat ini pemirsa, terkait dengan kronologi peristiwa kecelakaan maut ini tak lepas dari rangkaian peristiwa sebelumnya, yaitu bermula dari insiden kecelakaan darat sebetulnya karena kecelakaan ini terjadi di perlintasan sebidang. Pada Senin 27 April 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah taksi hijau yang memang hendak melintas namun kemudian berhenti di rel. Mengalami kendala di dalam mesin sehingga ia tidak bisa melewati perlintasan itu dan akhirnya menemper KRL di perlintasan sebidang yang ternyata perlintasan sebidang ini juga tidak memiliki palang pintu secara resmi. Tidak ada pengawas secara resmi juga di sana. Dan di titik perlintasan ini sebetulnya berada dekat dengan Stasiun Bekasi Timur. Itulah mengapa ketika kemudian terjadi adanya kecelakaan, taksi yang menemper KRL ini langsung berdampak pada operasional di Stasiun Bekasi Timur. Dan akibat kejadian itu, rangkaian KRL yang tertemper taksi tentunya perlu untuk dievakuasi. Dan KAI juga menyatakan bahwa KRL yang beroperasi di luar jadwal atau KRL yang tertemper ini ditetapkan statusnya menjadi perjalanan luar biasa karena memerlukan langkah evakuasi. Petugas kemudian menghentikan rangkaian KRL lain yang mengarah ke Cikarang sebagai langkah pengamanan. Dan kemudian ada satu KRL yang harus berhenti di stasiun sebelumnya yaitu di Stasiun Bekasi Timur. Insiden ini pun menjadi titik awal terganggunya sistem perjalanan kereta di lintas tersebut. Selanjutnya kita lihat pemirsa hanya berselang 20 menit setelahnya yaitu pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Sebuah rangkaian KRL tujuan Cikarang diberi arahan untuk berhenti di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur. Namun di belakangnya ini terdapat kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang tidak berhasil berhenti secara sempurna dan akhirnya menabrak rangkaian KRL di jalur 1. Benturan terjadi pada bagian gerbong terakhir KRL yang merupakan gerbong khusus perempuan. Peristiwa ini menjadi salah satu kecelakaan kereta yang paling serius dalam beberapa waktu terakhir dan tentunya menunjukkan adanya suatu sistem transportasi darat dan perkereta-apian yang perlu diinvestigasi secara menyeluruh. Dan soal investigasi pemirsa saat ini tentunya sudah dilakukan dan dari pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT ini menjadi pihak utama yang akan memimpin proses investigasi untuk mengungkap penyebab pasti dari kecelakaan kereta tersebut. Hal ini tentu juga menyangkut soal adanya persoalan sistem persinyalan yang diduga ini menjadi kendala pada saat kereta jarak jauh
tidak sempat berhenti dengan sempurna sehingga terjadilah tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur dan menimbulkan belasan korban jiwa. Nantinya hasil investigasi dari KNKT ini pemirsa akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan sistem keselamatan kereta api nasional ke depannya. Di sisi lain pemirsa, pihak kepolisian juga terus melakukan penyelidikan. Ini diperlukan untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian dalam bentuk human error atau kesalahan dari manusia atau kemudian ada kesalahan dari sistem, baik dari sisi operator kereta, petugas lapangan maupun pihak terkait lain dalam rangkaian 2 insiden yang tadi kami jelaskan ini akan diselidiki secara menyeluruh oleh instansi-instansi tadi. Dan pemirsa, sebagai langkah lebih lanjut, pemerintah bersama dengan PT KAI menyiapkan ada sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya adalah pemerintah akan menertibkan ada sebanyak 1.800 perlintasan sebidang termasuk untuk menindak perlintasan liar yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan antara kereta dengan kendaraan bermotor atau bahkan dengan pejalan kaki. Jadi untuk penertiban 1.800 perlintasan sebidang ini sebetulnya ada banyak solusi supaya tidak terjadi lagi kecelakaan. Misalnya membuat underpass, membuat jembatan penyeberangan sehingga untuk kendaraan-kendaraan atau pejalan kaki ini tidak harus melintasi rel kereta api. Dan selain itu pemerintah juga akan mengebut proyek double track atau proyek DDT khususnya yang berada di jalur Bekasi Cikarang. Diharapkan double track ini bisa mengurangi kepadatan jalur dan meningkatkan keselamatan perjalanan. Kementerian Perhubungan juga akan melakukan audit pemirsa secara menyeluruh terhadap perusahaan taksi hijau atau taksi Green SM yang terlibat dalam insiden awal. Audit ini pemirsa akan meliputi baik itu secara pengoperasian taksi, kemudian juga secara teknis dan juga untuk sumber daya manusianya. Langkah ini tentu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dari 2 insiden tadi ini dipastikan harus mematuhi standar keselamatan yang berlaku. Dan pemirsa, tragedi kecelakaan kereta di Bekasi tentu menjadi pengingat keras bahwa keselamatan dalam transportasi adalah tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, operator maupun masyarakat harus patuh terhadap aturan dan tidak menciptakan adanya risiko-risiko baru. Di tengah pemulihan yang terus berjalan, harapan kita semua tertuju pada hasil investigasi yang transparan dan langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.